Teks eksposisi adalah jenis teks yang berisi informasi dan pengetahuan yang disampaikan secara singkat, padat, dan disertai pendapat atau argumen dari penulisnya. Satu. Tesis. Tesis yakni berupa pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan penulis secara umum tentang topik yang akan dibahasnya. Argumen berupa sejumlah pendapat atau argumen penulis sebagai penjelasan atas tesis yang dikemukakan sebelumnya. Pada bagian ini dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumen penulis. Penegasan ulang. Penegasan ulang adalah bagian akhir dari teks posisi atau sering disebut kesimpulan. Bagian ini berisikan tentang penegasan ulang pendapat yang disampaikan sebelumnya. A. Pola umum khusus. Ide pokok bagian teksnya ditempatkan pada awal paragraf yang diikuti oleh ide-ide penjelas. Pola demikian juga dikenal sebagai paragraf deduktif. Ide-ide penjelasnya merupakan perincian dari ide umum yang dikemukakan sebelumnya. Pola khusus umum. Hal-hal yang bersifat khusus diikuti oleh uraian yang bersifat umum bagian terakhir dalam bagian teks ini berfungsi sebagai simpulan atau rangkuman dari pendapat-pendapat yang dikemukakan sebelumnya. Ilustrasi. Sebuah gagasan yang terlalu umum memerlukan ilustrasi-ilustrasi konkret. Ilustrasi-ilustrasi tersebut berfungsi untuk membuktikan suatu pendapat. Dalam hal ini, pengalaman-pengalaman pribadi merupakan bahan ilustrasi yang paling efektif dalam meyakinkan kebenaran suatu gagasan. Perbandingan. Untuk meyakinkan suatu pendapat, kamu dapat melakukan suatu perbandingan benda-benda, keadaan, atau yang lain ditentukan perbedaan ataupun kesamaan berdasarkan aspek tertentu. Dengan cara demikian, keyakinan pembaca atas gagasan yang kita sampaikan akan lebih kuat. 1. Menggunakan kata-kata teknis. Kata-kata teknis atau peristilahan merupakan sebuah kata-kata yang merujuk pada suatu bidang tertentu yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Contoh kata-kata teknis. Olahraga tak hanya baik untuk kesehatan, tapi juga baik untuk mencegah masalah kesehatan yang diderita, seperti stroke, jantung, depresi, dan darah tinggi. 2. Menggunakan kata-kata kausalitas. Kata-kata itu ditandai dengan kata jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. Selain itu, dapat pula digunakan kata-kata yang menyatakan hubungan kronologis atau keterangan waktu yang ditandai dengan kata sebelum itu, kemudian, sebaliknya, pada akhirnya, berbeda halnya, namun. 3. Menggunakan kata-kata kerja mental. Kata-kata mental atau mental verbal jenis kata kerja yang mengekspresikan respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan, keberadaan, atau pengalaman. Ditandai dengan diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, menyimpulkan. Contoh kata kerja mental. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK berpendapat bahwa berkatan merupakan satwa yang termasuk ke dalam 25 satwa langka. Dari pendapat tersebut, tentu saja keadaannya begitu memprihatinkan. 4. Menggunakan kata-kata perujukan ditandai 1. Berdasarkan data, 2. Merujuk pada pendapat. Kata perujukan adalah kata-kata yang digunakan sebagai pendahuluan sebelum menyajikan data yang menjadi sumber dalam teks eksposisi. Contohnya adalah berdasarkan data Redbook tahun 2020
yang dikeluarkan oleh International Union for the Conservation of Nature atau UCN berkantan termasuk satwa langka dalam kategori kelangkaan spesies dengan status terancam kepunahan setelah sebelumnya masuk ke dalam status rentan. 5. Kata-kata persuasif. Jenis kata yang biasanya digunakan untuk mengajak atau membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu ditandai dengan kata-kata hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, dan harus. Contoh kata-kata persuasif. Membuat target minum air putih sebanyak 8 gelas per hari secara rutin adalah seharusnya sebab banyak manfaat yang terkandung di dalamnya. Sebaiknya selalu membawa air putih saat berkendaraan, menonton televisi, membaca buku, atau duduk di luar bersama teman. Dengan demikian, air putih akan terasa banyak memberikan manfaat di dalam hidup. Sekian dari kelompok 5. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.